송지한, 전투 준비 완료. 나한테는 아니에요. 당신 아니고 난 네 엄마야. Apa kabar lur? Itu tadi adalah beberapa cuplikan film Stepmom. Yap, film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan seorang pemuda yang jatuh cinta terhadap ibu tirinya sendiri. Hingga akhirnya sesuatu terjadi. Tokoh utama dalam film ini adalah Jun-ha yang diperankan oleh Ahn Jung-woo. Di awal film terlihat seorang bos yang sedang memanggil stafnya karena beberapa minggu ini administrasi di ruang kerjanya amburadul karena tidak adanya sekretaris. Si bos itu bernama Dong-chan. 먹었을까요? Dong-chan mengeluhkan berkas-berkas yang ada di kantornya tidak teratur dan kesal dibuatnya. Dia meminta stafnya itu untuk mencarikan sekretaris baru dalam waktu dekat supaya bisa membantunya mengurusi administrasi. Stafnya bilang kalau dia akan mencarikan yang bodinya aduhai supaya bosnya semakin betah di kantor. Dan ini adalah Jian. Dia bekerja di salah satu perusahaan besar di Korea. Tapi tampaknya dia sedang kusut. Lalu seorang pria mendatanginya yang tampak seperti bosnya, mencoba merayu dan berbuat mesum padanya. Jian yang risih lantas menendang burung pria itu dan pergi meninggalkannya sambil melepas kartu ID yang berarti dia mengundurkan diri. Sementara ini adalah Jun-ha dan guru privatnya yang sedang belajar bersama. Tapi tampaknya Jun-ha tidak fokus karena melihat belahan gunung kembar milik guru privatnya itu. Si guru lantas menyadari kalau Jun-ha sedang memperhatikan yang lain. Dia menganggap kalau Jun-ha nggak serius dalam belajar. Si guru lalu memutuskan untuk pulang, tapi Jun-ha mencoba menghentikannya namun tidak bisa. Malah membuat si guru semakin jijik sama Jun-ha. Tak lama muncul wanita lain yang bernama Hanso. Dia adalah teman Jun-ha yang tergila-gila ingin menjadi pacarnya Jun-ha. Tapi Jun-ha tidak pernah mau berada di dekatnya karena tingkahnya yang terlalu genit. Sementara Jian yang habis mengundurkan diri menuju ke sebuah kafe untuk bersantai. Tak lama muncul Jun-ha juga datang ke kafe itu untuk mengunjungi temannya. Temannya Jun-ha menyuruhnya untuk melayani Jian dengan mengantarkan minuman untuknya. Lalu Jian meminta tolong padanya untuk membukakan botol minuman. Jun-ha yang beranjak dewasa tidak tahan melihat keindahan tubuh wanita. Bahkan dia sampai membayangkan betapa indahnya tubuh Jian yang menggunakan pakaian kerja itu. Jun-ha sering mengunjungi temannya itu di kafe saat dia gabut. Pas dia mau ke toilet, dia melihat ada Jian di sana. Dan karena jalan terlalu sempit, mereka sampai terlalu mepet yang membuat Jun-ha tidak bisa membendung hasrat ingin cocok tanamnya. Jian pun membalasnya dengan tatapan mesum dan akhirnya permantapan pun terjadi. Bangun-bangun, Jun-ha sudah tidak menemukan Jian. Dia hanya menemukan antingnya yang tertinggal. Keesokan harinya Jian bersemangat untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan yang kebetulan membutuhkan sekretaris. Dan ternyata dia melamar di tempat Dong-chan berada. Jian langsung memperkenalkan dirinya sembari Dong-chan dan stafnya terkesima melihat Jian yang begitu cantik dan pintar. Dia merasa sudah menemukan sekretaris yang cocok untuknya. Sementara Jun-ha yang lagi pusing mikirin Jian dikejutkan dengan kemunculan Hanso. Dia semakin pusing karena Hanso nempelin terus kayak barangko. Hanso bahkan sudah berani ngajak Jun-ha untuk mantap-mantap dengan memberikan celana dalamnya di sana. Tapi Jun-ha menolak dan pergi meninggalkan mereka. Jun-ha semakin hari semakin kepikiran sama Jian karena kejadian kemarin. Dia belum sempat mengenal Jian lebih jauh. Dia berharap bisa bertemu lagi dengannya dan saling ngobrol bersama. Jun-ha sudah lama tinggal berdua dengan ayahnya karena ibunya meninggal. Dan ternyata ayahnya adalah Dong-chan. Malam itu karena tidak bisa tidur, dia turun ke bawah dan melihat ayahnya sedang minum-minum sendirian sampai mabuk. Mungkin dia stres mikirin pekerjaan. Paginya saat Dong-chan masuk kantor, dia langsung disambut oleh Jian dengan penuh semangat. Dong-chan yang terlihat cool dan berwibawa di depan Jian langsung berubah saat dia masuk ke ruangannya. Malam itu Dong-chan dan Jian masih berada di kantor karena lembur. Saat Jian berusaha merapikan jasnya Dong-chan, tiba-tiba Dong-chan meminta Jian untuk menikah dengannya. Jian yang terkejut mendengar itu mengatakan kalau dia tidak bisa menjawabnya sekarang. Dia harus memikirkan baik-baik terlebih dahulu. Apalagi dia seorang janda. Saat di rumah, Jian memikirkan perkataan Dong-chan tadi. Tapi tiba-tiba dia teringat saat dia bercinta dengan Jun-ha. Lantas membuat dirinya semakin terkejut. Esoknya di kantor, Jian mendatangi Dong-chan di ruangannya dan mengatakan kalau dia bersedia menikah dengannya. Mendengar itu, Dong-chan sangat senang dan berterima kasih pada Jian.
Seminggu setelah itu, Dongchan ngobrol sama Junha kalau bapak sudah menemukan jodohnya dan memberikan ibu tiri yang baik untuknya. Junha kaget, padahal selama ini ayahnya tidak pernah membawa wanita ke rumahnya. Tapi tiba-tiba ayahnya sudah menikah dengan orang yang belum ia kenal. Tak lama setelah itu, bel pintu berbunyi. Saat dibuka, itu adalah Jian. Junha terkejut dan bingung harus bilang apa. Ternyata ayahnya menikah dengan seorang wanita yang pernah berhubungan dengannya. Begitupun dengan Jian yang terkejut saat melihat kalau Junha adalah anaknya Dongchan. Mereka bertiga terakhirnya duduk bersama sembari Jian memperkenalkan diri pada Junha. Sementara itu, Junha tidak bisa berbuat banyak dan masih shock melihat Jian berada di rumahnya sebagai seorang ibu tiri. Junha lantas pergi menuju kamarnya dan semakin tidak percaya kalau Jian sudah menjadi ibu tirinya. Saat Jian mencoba mendatanginya di kamar, Junha langsung ingin menciumnya tapi ditolak oleh Jian. Jian mengatakan kalau mereka tidak boleh melakukan itu lagi karena Jian sudah menjadi ibu tirinya. Junha semakin bingung dan kesal mengapa Jian harus menikah dengan ayahnya. Junha ingin mengajak Jian untuk membicarakan masalah ini di luar, tapi Jian tidak mau dan pergi. Pusing mikirin Jian, Hanso malah mendatangi di waktu yang tidak tepat. Dia membuka jaketnya dan menari-nari di hadapan Junha dengan harapan bisa bercinta dengannya. Tapi Junha malah risih dan meninggalkannya lagi. Junha pergi ke kafe tempat temannya dan cerita kalau Jian sudah menikah dengan ayahnya sendiri. Temannya itu ikut-ikutan kaget saat mendengar pernyataan dari Junha. Junha bingung harus bagaimana, karena dia sudah merasa jatuh hati pada Jian yang sekarang sudah menjadi ibu tirinya. Sementara Jian di rumah melayani Dongchan yang habis pulang kerja. Saat Jian ingin membuatkan kopi untuknya, Dongchan langsung menariknya dan melakukan cocok tanam di sana. Sementara Junha yang terbangun karena haus memutuskan untuk keluar dan ingin mengambil minuman di bawah. Tapi dia mendengar suara gaduh di bawah. Ternyata dia melihat Jian sedang main kuda-kudaan sama ayahnya di sofa. Junha semakin geram dan jengkel melihat Jian bermain dengan ayahnya. Pagi harinya, Jian yang sedang menyiapkan sarapan tiba-tiba disambar Junha dari belakang dan menciuminya. Jian lalu menamparnya karena dia takut kalau aksinya bisa ketahuan sama ayahnya Junha. Saat mau sarapan bersama, Junha tidak ingin ikut. Dia mengatakan kalau dirinya belum siap untuk menerima kehadiran ibu tiri barunya di rumah. Dia ngomel-ngomel sampai akhirnya dia pergi ke kamar. Hari itu dia kedatangan guru privatnya. Dan dia mengajak gurunya itu untuk bercinta dengannya. Mendengar itu si guru lantas mengatakan kalau Junha sudah kehilangan akal sehatnya dan menamparnya. Saat si guru pergi, lagi-lagi Hanso datang untuk menghiburnya. Hanso mengatakan apapun yang terjadi dia akan selalu ada buatnya. Dia benar-benar mencintainya dan ingin terus bersamanya. Sikap tulus Hanso tampaknya belum bisa membuat Junha move on dari Jian. Dia tetap tidak peduli dengannya dan pergi. Tapi Hanso tidak menyerah begitu saja. Dia terus mengikuti Junha sampai ke kafe temannya. Hanso mengatakan jika dia tidak bisa menjadi kekasihnya, setidaknya dia bisa menjadi teman dekatnya. Junha merasa kasihan dengan Hanso, tapi dia bilang kalau dia mencintai seseorang. Akhirnya Hanso sadar mengapa Junha tidak pernah mau berada di dekatnya. Junha meminta maaf dan pergi, sementara Hanso menangis dan kecewa. Temannya Junha berusaha menenangkan Hanso yang terlihat tidak bisa menahan tangisnya. Saat Junha pulang, Jian langsung memarahinya karena perbuatannya tadi pagi. Dia menasihati Junha untuk tidak berbuat itu lagi. Junha harus mengerti dan sadar kalau Jian bukan lagi wanita yang dulu pernah berhubungan dengannya. Mendengar itu, Junha lantas jengkel dan mengajak Hanso ke rumah. Sampai di sana, Junha langsung mengajaknya ke kamar dan melakukan permantapan untuk melepaskan kekecewaannya pada Jian. Setelah selesai, Hanso melihat Junha mengatakan cinta pada Jian. Dan akhirnya dia mengetahui siapa orang yang dicintai Junha selama ini. Esoknya, Hanso mendatangi Junha di kafe dan minta penjelasan untuk apa dia bercinta dengannya. Hanso tahu kalau Junha menyukai ibu tirinya. Junha lantas meninggalkannya karena malu, sementara Hanso malah kembali menangis. Temannya Junha merasa kalau Junha sudah keterlaluan karena membuat Hanso menangis terus. Junha yang ingin melupakan Jian mencoba membuang anting pilik Jian yang tertinggal, tapi dia tidak sanggup. Lalu dia pergi ke kafe dan langsung mendapat bogem dari temannya karena sudah melukai hati Hanso. Sementara Jian menemukan antingnya di kamar Junha yang membuat dirinya yakin kalau Junha memang benar-benar mencintainya.
Saat Junha sadar dari pingsan, dia bergegas menuju rumah dan mendatangi Jian di kamar. Dia langsung main nyosor dan berakhir permantapan. Setelah permantapan itu, semakin hari hubungan mereka semakin intim. Sampai akhirnya ayahnya pulang dan memergoki mereka sedang main kuda-kudaan. Dongchan sedih dan kecewa dengan Jian karena sudah mengkhianatinya. Saat di kantor, dia menampar Jian yang mencoba memberikan penjelasan padanya. Namun Jian sadar apa yang telah ia perbuat. Semenjak kehadirannya, dia malah merusak hubungan seorang ayah dan anak. Jian memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan rumah. Junha yang tidak bisa kehilangan Jian hanya bisa berpesan untuk tidak melupakan dirinya dimanapun dia berada, kalau dia pernah menjadi bagian dari hidupnya. Setahun telah berlalu, Hanso dan temannya Junha akhirnya pacaran dan resmi menjadi sepasang kekasih. Sedangkan Dongchan terlihat sangat senang saat melihat Junha datang dari luar kota yang sedang meneruskan kuliah. Dan Jian tampak sukses dengan pekerjaan barunya. Saat itu dia tidak sengaja melewati Junha yang sedang berjalan. Mereka sama-sama tidak menyadari keberadaan mereka dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Step Mom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. 나한테는 아니에요. Dan 당신 sampai 아니고 난 jumpa. 네 엄마야.